Terima kasih Anda bersih bersama kami di Kompas Pagi, Saudara. Ketua KPK Nawawi Pomolango menyatakan telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Masyarakat untuk mengklarifikasi kasus jet pribadi Kaesang. KPK tengah menjadwalkan untuk melakukan klarifikasi pada Kaesang. Menurut Nawawi, posisi Kaesang saat ini tidak bisa dilepaskan dari keluarganya yang menjadi penyelenggara negara. KPK juga menegaskan tidak akan memberikan perlakuan khusus terhadap Kaesang. Namun Nawawi mengaku belum mengetahui di mana Kaesang saat ini. Kaesang sebagai bukan penyelenggara negara, kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggara negara gitu. Ada keluarganya atau apa. Saya seperti Pak Alex itu. Nah kemarin kan bilangnya udah diarahkan ke deputi gratifikasi itu. Apakah itu? Iya, kita memang sudah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat. Kita sudah memintakan untuk mereka melakukan klarifikasi gitu. Kaesang kan nggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah bisa dilanjutin gitu kan, gitu. Sudah dipahami, jadi kaitannya ke situ gitu. KPK punya kewenangan untuk mengurusin hal-hal yang seperti itu. Tapi Pak, undangan penegasan Pak, estimasi pemanggilannya kapan sih Pak? Apakah dalam minggu ini Pak? Dijadwalkan oleh Direktorat LHKPN. Untuk diperiksa ya Pak ya? Pak, artinya KPK udah tahu keberadaan Kaesang di mana Pak? Iya Pak, sudah ada info Pak soal itu Pak? Tidak. Belum, Tidak Pak. tahu. Pak, belum terinfo. Pak, hubungan juga pakai pesawat. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menanggapi rencana pemanggilan Kaesang oleh KPK soal dugaan gratifikasi jet pribadi. Aceh menyatakan Kaesang bukanlah penyelenggara negara, jadi tidak bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Menurut Aceh, putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pengarep bukanlah penyelenggara negara yang bisa dikaitkan dengan objek penerima gratifikasi. Namun, soal pemanggilan Kaesang oleh KPK, Aceh menghormati proses di KPK sesuai dengan aturan yang berlaku. Gini, Mas Kaesang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Gitu. Ya kita kembalikanlah kepada aturan yang berlaku ya. Jet pribadi yang diduga digunakan Kaesang dan Erina adalah pesawat tipe Gulfstream G650IR buatan tahun 2021. Jet ini memiliki daya jelajah hingga 13.800 km, sedangkan kecepatannya mencapai 983 km per jam. Pesawat tipe ini memiliki 16 kursi penumpang dan 4 kursi awak. Biaya sewa pesawat ini, Saudara, berkisar antara 17 hingga 11.000 dolar per jam. Untuk penerbangan ke Amerika yang diperkirakan membutuhkan waktu 17 jam, biaya sewanya mencapai 8,6 miliar rupiah. Kemunculan putra bungsu Presiden Jokowi Kaesang Pangarep untuk mengklarifikasi penggunaan jet pribadi saat pelesiran ke Amerika Serikat ditunggu publik. Pasca postingan Erina Gudono soal keberangkatannya ke Amerika Serikat menggunakan pesawat jet pribadi, Kaesang dan Erina belum kembali aktif di media sosial, baik untuk mengunggah konten atau menanggapi dugaan gratifikasi.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menyebut, sebagai anak pejabat publik, Kaisang seharusnya muncul untuk terbuka soal penggunaan jet pribadi. Mahfud juga meminta Ditjen Pajak dan Bea Cukai bicara soal barang mewah milik Kaisang yang diduga tanpa melewati pemeriksaan. Seharusnya dia dong menjelaskan dong, muncul. Ini saya begini, biayanya dari sini dan seterusnya. Ini kan penting, publik harus tahu karena dia itu anak pejabat publik yang harus berani terbuka gitu. Yang begini nih semuanya dia Direktorat Jenderal Pajak diam juga ya. Belum ada Pak suaranya. Pajak, Bea Cukai dan harusnya mereka banyak aktif kan? juga Bang. Keluar masuk bandara tanpa pemeriksaan, tanpa dihitung barangnya itu kan, itu harusnya Bea Cukai menjelaskan meskipun diperiksa. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Aceh Hasan Syadzili menegaskan Kaisang bukan sebagai penyelenggara negara, sehingga Kaisang tidak masuk sebagai objek dari kasus dugaan gratifikasi yang menyasar penyelenggara negara. Mas Kaisang sendiri kan bukan sebagai penyelenggara negara. Jadi sebagai seseorang yang bukan penyelenggara negara, tentu beliau ya tidak termasuk dalam kategori yang terikat dengan aturan atau soal penggunaan sesuatu yang sifatnya misalnya bisa mengikat kepada para penyelenggara negara itu. Pesawat yang ditumpangi Kaisang dan Erina dalam lawatannya ke Amerika Serikat pertengahan Agustus silam merupakan pesawat jet Gulfstream G650ER dengan nomor registrasi N588SE. Estimasi biaya sewa pesawat tersebut sekitar 8,6 miliar rupiah dengan biaya bahan bakar mencapai 355 juta rupiah. KPK sudah menjadwalkan klarifikasi bagi Kaisang soal penggunaan pesawat jet pribadi. Kini tinggal menunggu Kaisang untuk menjelaskan soal dugaan gratifikasi. Tim Liputan Kompas TV.